Saudara, saat ini Anda menyaksikan Kompas Pagi bersama saya Brian Jabli. Saudara, pengungsi akibat erupsi Gunung Ilelewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengeluhkan minimnya fasilitas di posko pengungsian seperti alas tidur, MCK hingga penerangan. Para pengungsi yang mendiami posko pengungsian di Kompleks Gereja Katolik Bokang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, banyak yang tidur beralaskan terpal. Menurut pengungsi, tidak semua mendapatkan alas tidur. Alas tidur yang ada hanya diperuntukkan bagi para lansia dan anak-anak. Selain itu, fasilitas pendukung seperti MCK pun belum ada sama sekali. Penerangan di lokasi pengungsian juga sangat minim. Warga berharap Pemkab Flotim tanggap dengan kondisi warga di posko pengungsian. Hingga saat ini, Pemkab Flotim telah menyiapkan 3 lokasi pengungsian di Kecamatan Titehena. Saya memang tidak rasa nyaman. Yang pertama bahwa sekarang kami tidur begini juga rasanya tidak nyaman. Sekarang yang mereka bangunkan itu juga belum ada penyampaian bahwa kami yang pengungsian dari desa Okenjaya untuk ke sini Bokang ini juga belum disampaikan bahwa kita harus ke tenda apa tuh yang disiapkan dari pihak kabupaten itu. Kita masih tetap berada di sini gereja Bokang punya. Saudara, petugas gabungan menemukan sejumlah korban meninggal dunia pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Senin pagi. Para korban meninggal akibat tertimpa reruntuhan rumah. Pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus pada Senin dini hari. Sejumlah orang dilaporkan meninggal dunia, sebagian di antaranya ditemukan di bawah reruntuhan bangunan. Setidaknya 9 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka akibat erupsi Gunung Api Lewotobi laki-laki. Hingga saat ini sejumlah warga terdampak mengungsi ke tempat yang lebih aman. Mari kita gali lubang segera. Korban jiwa serta kerugian harta benda. Juga korban jiwa sudah terdata 10 orang, 9 dari desa Kelatanlo, Kecamatan Bulanita, 1 dari desa Pilipali, Kecamatan Pilebura. Sementara itu, saudara, personel TNI membantu warga memakamkan 5 korban meninggal terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di desa Klatanlo, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Para korban meninggal akibat tertimpa reruntuhan rumah yang dihantam material erupsi. 5 korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dimakamkan dalam satu liang lahat. Lokasi pemakaman di desa Klatanlo, tepatnya di samping rumah yang hancur tertimpa lontaran material erupsi. Dan Ramil Boru menyebut kelima korban dimakamkan di zona merah atas dasar permintaan keluarga. Sementara 2 korban lainnya dari desa Klatanlo dibawa keluarga ke Kabupaten Sika. Sekarang ini korbannya ada 9, tetapi 2-nya tadi keluarga atas kesepakatan keluarga dibawa ke Momere, di perbatasan Momere. Kemudian 5-nya kami kubur di sini. 2-nya tadi sudah dibawa keluarga. 5 kenapa kubur satu tempat begini? Memang kondisinya tidak bisa kita memungkinkan untuk masing-masing, sehingga ini adalah zona merah. Kita penguburan dilakukan zona merah, sehingga dengan darurat ini kita laksanakan seadanya sesuai keinginan keluarga, permintaan keluarga. Saudara, informasi terkini pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Citos Natun. Selamat pagi, Citos. Citos, bagaimana kondisi warga yang mengungsi saat ini? Berapa posko pengungsian yang disiapkan pemerintah? Selamat pagi Brian dan juga saudara. Sampai saat ini pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menyiapkan 3 posko pengungsian yang terletak di Kecamatan Titehena yang jaraknya kurang lebih 15 km dari pusat erupsi. Dan untuk jumlah para pengungsi sendiri di
Kecamatan Titehena sendiri terdapat 1.403 jiwa yang mendiami dua posko yang telah disiapkan oleh pemerintah, yakni di posko Desa Konga dan juga posko di Desa Bokang. Sementara untuk satu posko lainnya yakni di Desa Leulaga, sampai saat ini data yang kami terima belum dipunyai oleh tim karena warga sekarang berpencar di rumah-rumah warga. Selain di Kecamatan Titehena, memang para pengungsi juga mengungsi ke daerah di Kabupaten Sika, khususnya di Kecamatan Talibura. Di sana berjumlah 1.116 jiwa yang tersebar di 3 desa di Kabupaten Sika, dan mereka ini kebanyakan mendiami gereja-gereja dan juga sekolah-sekolah di sana. Brian. Iya, Citos, tadi Anda menyampaikan bahwa ada beberapa posko yang sudah didirikan oleh pemerintah. Nah, ini terkait gunung meletus yang terjadi di NTT sendiri. Pemerintah menginformasikan bahwa 58 hari masa tanggap darurat letusan Gunung Leotobi laki-laki di NTT. Lantas apa saja sejauh ini persiapan pemerintah selama 58 hari ke depan? Baik, Brian, untuk persiapan pemerintah yang kami pantau sejak kemarin hingga tadi malam, posko yang sudah disiapkan itu baru berupa tenda-tenda dan belum ada penerangan sama sekali, sehingga cukup menyulitkan para pengungsi di sana. Dan juga ada belum adanya MCK dan juga perlengkapan tidur dan juga selimut yang tadi malam mereka keluhkan bahwa mereka keluar dari rumah tanpa membawa apa-apa dari rumah dan langsung dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Rencananya Brian dan juga saudara, hari ini Kepala BNPB Pusat akan mendatangi lokasi pengungsian untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi pengungsi di sana. Dan untuk personil-personil yang sudah diturunkan sejak kemarin, mulai dari aparat TNI Polri, Basarnas, PNI, dan juga tim Sagana, memang mereka bekerja cukup baik hingga bisa mengevakuasi seluruh korban yang meninggal. Kami perjelas lagi bahwa sampai saat ini korban yang meninggal itu berjumlah 9 orang, dan satu korban masih kritis di rumah sakit di Kota Larantuka. Untuk saat ini memang pengungsi sangat membutuhkan air dan juga kebutuhan permakanan, karena memang sampai saat ini kami melihat masih minimnya dapur umum yang dibangun di posko-posko yang disiapkan oleh pemerintah. Dan untuk saat ini pemerintah juga meminta agar semua kampung, terutama 3 desa yang berada di lereng gunung Leotobi laki-laki, dikosongkan agar menghindari adanya erupsi susulan. Brian. Iya, Citos, tadi Anda juga menyampaikan bahwa tentu masyarakat atau warga yang ada di sana sangat membutuhkan bantuan pemerintah, baik juga dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Lantas, terkait dari letusan Gunung Leotobi laki-laki yang terjadi di Flores Timur NTT ini, sebenarnya kalau untuk kondisi akses jalan di sana antar kabupaten sendiri seperti apa kondisinya saat ini, Citos? Baik, Brian, untuk akses antar kabupaten sendiri, di tempat saya melaporkan ini adalah akses utama atau jalan negara yang menghubungkan antara Kabupaten Sika dan juga Kabupaten Flores Timur. Nah, sejak kemarin kami memantau bahwa memang pergerakan atau mobilisasi kendaraan, arus barang dan orang itu memang cukup terhambat, khususnya dimulai dari Kecamatan Wulanggitang dan juga Kecamatan Ilebura yang ada di Flores Timur, dan berlanjut hingga ke Kecamatan Talibura yang berada di Kabupaten Sika, karena di situ dipenuhi dengan banyaknya abu vulkanik yang menyebar ke jalan-jalan. Bahkan sejak kemarin malam itu pohon-pohon yang berada di pinggir-pinggir jalan pun tumbang, sehingga
membuat jalanan macet dan juga menutup sebagian akses jalan, sehingga dihimbau kepada para pengendara ataupun orang yang akan bepergian antara Kabupaten Sika menuju ke Kabupaten Flores Timur ataupun sebaliknya, diharapkan untuk berhati-hati terhadap pohon-pohon yang tumbang dan juga selalu menggunakan masker karena debu yang berada di sepanjang jalan itu cukup tebal. Brian. Iya, Citos, terkait letusan Gunung Lewotobi laki-laki di NTT, tempat Anda melaporkan saat ini, untuk korban jiwa sendiri bisa Anda sampaikan perkembangannya, apakah ada korban jiwa yang bertambah terkait letusan Gunung Lewotobi laki-laki ini? Untuk korban jiwa sendiri, Brian, kami mendapat informasi yang resmi dari pihak Basarnas yang kemarin membantu mengevakuasi para korban ini. Para korban yang pasti berjumlah 9 orang yang meninggal dunia dan 1 orang memang cukup kritis hingga harus dilarikan ke rumah sakit yang ada di ibu kota Kabupaten Flores Timur, yakni di kota Larantuka. Sementara untuk korban luka-luka sendiri memang belum terhitung berapa banyak korban luka-luka, dan petugas PMI dan juga Basarnas tengah mengupdate data terbaru sehingga para korban ini bisa segera ditangani secara baik. Brian. Baik, terima kasih atas informasi Anda, jurnalis Kompas TV, Citos Natun, langsung dari Flores Timur, NTT. Sehat selalu, selamat bekerja. Letusan gunung berapi pas jam 12 malam. Barusan tadi berlangsung. Kami lari terpontang-panting, ada yang baku tindis karena kondisi jalan tidak bisa baku lihat badan. Akhirnya saling baku tabrak. Elizabeth, salah satu korban selamat ini, tidak kuasa menahan tangis. Bagaimana tidak, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki pada Minggu malam membuat rumahnya dan puluhan warga desa lain porak-poranda. Minggu malam, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur erupsi dan memuntahkan lahar panas. Elizabeth dan warga lereng gunung lainnya pun sontak lari berhamburan menyelamatkan diri dari material erupsi lava pijar, serta berbatuan menghantam permukiman mereka. Ada yang selamat, ada juga yang tersapu lahar panas. Hingga Senin malam tercatat ada 9 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka. Kejadian kira-kira jam berapa? 12 lewat. Mama sementara apa tuh Mama? Tidur kaget. Gemuruhnya besar. Dan sebentar tidur, ada batu jatuh dalam rumah. Langsung nyadu yang nomor agak besar. Apa tuh bunyi? Ya bangun, tarik mereka semua. Bangun. Meletus. Tim gabungan pun mengevakuasi jenazah erupsi gunung api Lewotobi laki-laki. Sebagian diantaranya ditemukan di bawah reruntuhan bangunan. Evakuasi dilakukan dengan hati-hati karena kondisi jenazah yang hangus terbakar. Sementara itu, korban selamat diungsikan ke 3 desa, yakni Desa Dulipali, Desa Nobo, dan Desa Kongo Baru. Korban luka telah mendapatkan perawatan oleh tim medis yang telah disiapkan pemerintah Kabupaten Flores Timur. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muharim menyatakan status awas atau level 4 kini ditetapkan untuk Gunung Lewotobi laki-laki. Warga diminta untuk tidak beraktivitas dalam radius 7 km. Status Lewotobi laki-laki per pukul 00 tadi malam itu statusnya level 4 atau awas. Jadi tidak diperbolehkan sama sekali beraktivitas dalam radius 7 km. Soal erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini, ahli mitigasi bencana geologi Surono menyebut, peringatan dini yang sudah diberlakukan sejatinya diikuti warga untuk menghindari jatuhnya korban. Itulah peringatan dini, ya kan, karena gunung ini sudah sering meletus, oleh karena itu tidak boleh ada aktivitas masyarakat pada radius 3 km dan 4 km arah tertentu. Itu untuk penyelamatan diri. Nah, ada nggak saat itu di mana mereka terkena letusannya gitu loh. Gunung api Lewotobi laki-laki berada di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.
Gunung berketinggian 1.584 meter di atas permukaan laut ini erupsi pada Minggu 3 November 2024 pukul 23:57 waktu Indonesia Tengah. Ini bukan pertama kali erupsi terjadi, namun erupsi kali ini adalah erupsi yang memakan korban jiwa. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi. Usai diperiksa sebagai saksi di Kejati, Jawa Timur, Ibu Ronald Tanur jadi tersangka kasus suap pengurusan perkara anaknya di Pengadilan Negeri Surabaya.